Lihat, sebelum ada yang salah paham, saya ingin menjelaskan ini dengan sangat jelas. Ini bukan tentang merendahkan Thailand, dan tentu saja bukan tentang tidak menghormati apa yang telah dibangun Thailand selama beberapa dekade sebagai salah satu kekuatan pariwisata terkuat di Asia Tenggara. Ini tentang memahami perubahan besar yang sedang terjadi sekarang di tahun 2026 yang masih diremehkan banyak orang. Karena jika Anda melihat lebih luas pada data, perluasan infrastruktur, dan perencanaan jangka panjang, Anda akan mulai menyadari sesuatu yang penting. Indonesia tidak lagi hanya sedang bangkit. Indonesia sedang menata ulang dirinya untuk menjadi kekuatan pariwisata di level yang sama sekali berbeda di kawasan ini. Dan percayalah, ketika Anda memahami apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, Anda akan melihat mengapa perbandingan Indonesia versus Thailand bukan lagi sekadar perbandingan, tetapi sebuah pergeseran pengaruh pariwisata di Asia Tenggara. Jadi ini adalah pembahasan nyata tentang Indonesia versus Thailand 2026. Perubahan infrastruktur yang mengubah pariwisata Asia Tenggara. Sekarang, jika Anda menonton ini, saya minta satu bantuan kecil. Konten saya sering tenggelam di algoritma karena ternyata pembahasan jujur tentang perbandingan regional membuat sebagian orang tidak nyaman. Tapi, kenyataannya, diskusi nyata tentang pembangunan harusnya bisa didengar. Dan Indonesia pantas mendapatkan pengakuan yang adil atas apa yang sedang dibangunnya sekarang. Jadi, jika Anda percaya kita harus menyoroti kemajuan, jika Anda percaya Asia Tenggara harus dibahas dengan fakta dan keseimbangan, tekan tombol subscribe. Mari pastikan konten seperti ini benar-benar sampai ke orang-orang. Itu saja yang saya minta. Assalamualaikum. Mari kita mulai. Kita mulai dari dasar semuanya, kekuatan pariwisata. Selama beberapa dekade, Thailand adalah pemimpin yang tidak terbantahkan dalam pariwisata Asia Tenggara. Bangkok menjadi brand kota global. Phuket menjadi identitas pantai dunia. Chiang Mai menjadi pusat wisata budaya. Thailand berhasil membangun sesuatu yang sangat penting sejak awal, pengalaman yang dikemas dengan baik. Mereka tidak hanya membangun destinasi, mereka membangun identitas pariwisata global, dan itu layak dihormati. Namun sekarang, di tahun 2026, Indonesia tidak lagi beroperasi seperti 10 atau 15 tahun lalu. Indonesia tidak lagi bergantung pada satu destinasi unggulan saja. Indonesia sedang membangun sistem pariwisata multinodus di seluruh kepulauan. Dan disitulah pergeseran itu dimulai. Mari kita bahas infrastruktur, karena disinilah transformasi terbesar terjadi. Indonesia telah memasuki fase di mana pariwisata bukan lagi hanya tentang keindahan, tetapi tentang konektivitas. Bandara baru dibangun dan diperluas di berbagai wilayah penting. Terminal internasional meningkatkan kapasitas. Rute penerbangan didiversifikasi, sehingga wisatawan tidak lagi terpusat hanya di satu atau dua pintu masuk. Ini penting, karena pertumbuhan pariwisata tidak datang dari keindahan saja, tetapi dari akses. Dan Indonesia sedang meningkatkan akses secara besar-besaran. Sekarang lihat infrastruktur domestik. Perluasan jalan tol di Jawa telah mengubah cara orang berpindah antar kota besar. Sistem jalan tol mengurangi waktu perjalanan antar koridor ekonomi. Modernisasi jalur kereta terus berkembang di rute strategis. Dan transportasi perkotaan di kota seperti Jakarta perlahan membentuk ulang mobilitas kota metropolitan. Apakah ini sempurna? Tidak. Tapi, apakah cukup cepat untuk mengubah arus pariwisata nasional? Ya. Dan itu yang penting. Karena Thailand memiliki infrastruktur pariwisata yang matang. Sangat efisien, teroptimasi, dan telah teruji secara global. Indonesia masih dalam fase ekspansi, tetapi ekspansi dalam skala besar. Dan skala mengubah segalanya. Sekarang mari kita bahas geografi. Thailand itu kompak, efisien, dan mudah dijelajahi. Itu salah satu alasan wisatawan menyukainya. Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau. Sekilas terlihat sebagai kelemahan. Tapi di tahun 2026, ini mulai berubah.
Karena ketika konektivitas meningkat, satu kepulauan tidak hanya menciptakan satu pusat wisata, tetapi banyak destinasi kelas dunia sekaligus. Dan itulah yang sedang terjadi. Bali masih kuat, tetapi bukan satu-satunya identitas global. Labuan Bajo naik sebagai destinasi wisata laut premium. Mandalika berkembang untuk event internasional dan wisata pesisir. Danau Toba menjadi destinasi alam dan budaya kelas dunia. Yogyakarta memperkuat wisata sejarah dan budaya. Raja Ampat tetap menjadi salah satu destinasi biodiversitas laut paling berharga di dunia. Ini bukan penggandaan, ini diversifikasi. Dan diversifikasi adalah dasar dominasi pariwisata jangka panjang. Sekarang bandara lagi. Indonesia meningkatkan infrastruktur bandara di banyak pulau, bukan hanya di pusat utama. Artinya, pariwisata menjadi lebih terdesentralisasi. Wisatawan tidak lagi harus melewati satu kota saja. Mereka bisa langsung ke tujuan, dan itu mengurangi hambatan. Dalam pariwisata, semakin sedikit hambatan berarti pertumbuhan. Sekarang pengalaman wisata. Thailand telah lama menguasai packaging pengalaman wisata, street food, nightlife, pantai, dan wellness tourism. Indonesia masih dalam proses membentuk identitas globalnya. Namun di 2026, perbedaannya adalah Indonesia tidak meniru Thailand. Indonesia membangun sistem pengalaman paralel, wisata petualangan, wisata gunung berapi, wisata laut dan biodiversitas, ekowisata, wisata pulau privat mewah, wisata budaya dari ratusan etnis. Ini menciptakan sesuatu yang tidak mudah ditiru, skala keragaman. Sekarang tren digital. Wisatawan global tidak hanya mencari destinasi, mereka mencari pengalaman yang layak konten. Dan Indonesia sangat diuntungkan di sini, karena lanskapnya sangat visual, dramatis, dan beragam. Dan seiring media sosial mendorong keputusan wisata, visibilitas Indonesia terus meningkat. Sekarang soal biaya. Thailand menawarkan value tinggi dengan sistem harga yang matang. Indonesia masih sangat kompetitif dari sisi biaya dan pengalaman. Namun di 2026, Indonesia perlahan bergerak dari destinasi murah menjadi pengalaman bernilai tinggi tanpa kehilangan aksesibilitas. Ini transisi yang sulit. Tapi jika berhasil, dampaknya sangat besar. Sekarang persepsi global. Thailand sudah mapan sebagai destinasi wisata kelas dunia. Indonesia masih dalam proses mengubah citra dari destinasi Bali menjadi kekuatan pariwisata multipulau. Dan itu bukan perubahan kecil. Itu transformasi identitas nasional. Sekarang gambaran besar, Thailand adalah sistem pariwisata matang. Indonesia adalah sistem pariwisata yang berkembang. Dan di 2026, keduanya mulai saling tumpang tindih dalam pengaruh. Bukan sebagai kompetisi, tetapi sebagai evolusi. Karena Asia Tenggara tidak lagi bergantung pada satu pusat wisata. Wilayah ini menjadi multi-hub, dan Indonesia sedang memposisikan dirinya sebagai salah satu hub utama. Jadi kesimpulannya, Thailand tetap salah satu negara pariwisata terkuat di dunia. Namun Indonesia tidak lagi hanya ikut serta. Indonesia sedang membentuk ulang strukturnya sendiri, membangun infrastruktur, memperluas akses, mendiversifikasi destinasi, dan meningkatkan kapasitas nasional. Dan yang paling penting, ini masih awal. Artinya perubahan terbesar belum terjadi. Perubahan itu masih akan datang. Jadi pertanyaannya bukan apakah Indonesia bisa menyamai Thailand, tetapi seberapa besar Indonesia akan menjadi ketika semua sistem pariwisatanya terhubung di seluruh kepulauan. Karena jika perkembangan ini berlanjut, Asia Tenggara tidak akan memiliki satu pemimpin pariwisata, tetapi beberapa mesin pariwisata global sekaligus. Dan Indonesia akan menjadi salah satu yang terbesar. Jika ini membuat Anda melihat masa depan pariwisata Indonesia dengan cara baru, bagikan video ini. Dan jika Anda percaya Indonesia pantas diakui atas kemajuan nyatanya, bukan stereotip lama,
tekan tombol subscribe. Karena cerita ini belum selesai. Sebenarnya ini baru saja dimulai.